Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bab 6, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara, komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal itu akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu, itulah pesan dari salah seorang pendiri negara, Insinyur Soekarno. Pesan itu bagi seorang pelajar mengandung arti bahwa kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar yang memiliki luas daratan lautan lebih kurang 5.193.252 km dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Semua potensi tersebut tentunya harus dikelola dengan sangat baik oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seiring sejalan dalam mengembangkan daerah. Kalian sebagai pelajar sepatutnya memahami daerah kalian masing-masing sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, satu perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntunan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak bagi seluruh rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu, suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Insinyur Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi "Kami rakyat Indonesia", dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian diubah menjadi "Kami bangsa Indonesia", dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Ahmad Subarjo. Kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Insinyur Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia.
Selanjutnya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu A. Kata tempo diganti dengan kata tempo, B. Wakil Bangsa Indonesia diganti dengan atas nama Bangsa Indonesia, C. Cara menuliskan tanggal Jakarta 17805 diganti menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkan sangsaka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra di Ningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya, berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas 2 linia. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi itu. Linia pertama teks proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia." Alinea kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran." Baiklah para peserta didik yang Bapak banggakan, semoga apa yang Bapak sampaikan dalam materi perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia, kalian dapat memahami dan dapat memaknai apa yang telah dipelajari hari ini. Untuk berikutnya, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Ceritakan kembali peristiwa sebelum proklamasi dilaksanakan dalam bentuk tulisan. 2. Mengapa terjadi ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua dalam menentukan proklamasi. 3. Sebutkan minimal 4 tokoh pendiri negara dengan perannya masing-masing dalam peristiwa proklamasi. Terima kasih. Silahkan jawaban kirim ke Google Classroom. Bapak akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita semuanya.